tengah dalam kurung. Fa amsaltu kitab Sabilal. Fa amtasaltu amrahu bidzalika wa illam yakun ahlan lidzalika liqillati ilmi wa qasri himmati wa nuqsani fahmi wa qudrati dhihni fasana'tu lahu kitaban muhtasaran ala ma talaba minni musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi fi tahqiqil marami ala hasabi ma dhahara li min aqwalil fuqaha'il kirami wa sammaituhu sabilal muhtadin litafaqquhi fi amriddin wa arju minallahil karimil wahabi ayyuwafiqani lisawabi fi tahririn wa itmami hadhil kitabi wa arju min alimin ra'a khalalan fi hadhil mukhtasari ayyuslihahu bi awdahil ibarati wa sahihin nadhri wallaha as'alu ayyanfa'a bihi kullu talibin wa ayyuwajjiha ilaihi raghbata kulli raghibin wa ayyajhalahu khalisan liwajhihi innahu qaribun mujib wa man i'tamada alaihi la yukhayyibu. Maka kujunjunglah akan titahnya dengan yang demikian itu, dan jika tiada aku bagi demikian itu sekalipun, dan jika tiada aku ahli bagi demikian itu sekalipun. Nya mana ke pegah nekun le pengarang kitabnya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad. Ta pengarang kitab Sabilalnya adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjar. Ne pegah le Syekh Muhammad Arsyad li sultan yang bak watanya li raja bahasa katanya ne laki baklun lun karang sabuh kitab yang asoji, yaitu fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Nya matang dalam mukadimah katanya. Fiqh yang asoji putakeun sabuh kitab yang asoji ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i. Sehingga ne pegah oleh Syekh Muhammad Arsyad, maka kujunjunglah akan titahnya. Lun putakeun lun ijabah, lun penuhi yang diperintah oleh sultan dengan demikian itu, yaitu untuk mengarang sebuah kitab. Dan jika tiada aku ahli bagi demikian itu sekalipun, walaupun kedeh lun sebenarnya sikan ahli bagiannya, artinya lun hana careng, lun hana jud, lun hana mufhum, nyu adalah tawadhu' tengku. Nyamban ke walaupun lun kan ahli tentangnya, tapi karenanya perintah raja, perintah sultan, bahlah lung karang sabuh kitab. Karena pakan lun kan ahli, karena sedikit ilmuku dan singkat himmahku dan kurang fahamku dan keruh zihinku. Yang ke hana careng nak pegah. Lun hana careng, lun urung tu'en pikiran, tu'en entene menanlah. Jadi perlu pegah lun yang kurang ilmu, lun dit pemahaman dalam agama, tapi karenanya merupakan perintah yang payah lun penuhi, maka akan lun coba lun penuhi. Maka kuperbuatkanlah baginya suatu kitab yang muhtasar. Maka lun karanglah, lun pegatlah sebuah kitab yang ringkas. Makna muhtasarnya ringkas. Nyo etno kitab nyo ringkas sekira. Atas barang yang dituntutnya daripadaku, sebagaimana yang kehendak raja ke lun, yang permintaan raja terhadap lun. Jadi maka lun putakeun lun ijabahlah. Padahal minta tolong aku dengan Allah. Padahal lun lelaki pertolongan ba Allah Ta'ala, semoga baik lun karang sebuah kitabnya dan berpegang atasnya pada mentahqiqkan yang dituntut atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku. Maka lun berusaha sedapat mungkin kiban yang mampu lun akan lun usahakan lun karang sebuah kitab yang mana kitabnya luncuk daripada perkataan fuqaha yang mulia-mulia, dan kunamai akan dia Sabilal Muhtadin. Jadi lun karanglah, lun coba lun karang sebuah kitab, dan luncuk pendapat-pendapat daripada ulama-ulama, daripada syekh-syekh, lun karang dalam kitabnya, dan lun penan kitabnya
adalah sabilal muhtadin litafaqquhi fi amriddin. Takun ditanya kitab sabilal. Kitab sabilal. Ditanya takun kitab sabilai tentang takun ya. Nyan bahasa ditanya. Padahal sabilal muhtadin litafaqquhi fi amriddin. Artinya jalan segala mereka yang beroleh petunjuk. Yang makna kitab sabilal muhtadin. Makna sabilal muhtadin jalan. Muhtadin orang yang mendapat petunjuk. Jalan bagi orang yang mendapat petunjuk litafaqquhi fi amriddin. Untuk memahami dalam perkara agama. Bagi menghasilkan fiqh pada pekerjaan agama. Yang maknai sabilal muhtadin litafaqquhi fi amriddin. Dan kuharap daripada Allah jadi kesimpulan di lungkarang lah sabah kitab neken oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar jadi thon paditnya lika bega jadi nekarang kitab sabilalnya bak thon seribe serta sikurung puluh leh seribe serta sikurung puluh leh jino seribe pertuh puluh leh seribe pertuh puluh leh tak kurung seribe serta sikurung puluh leh 250 ton 250 ton ka kitabnya dari gekarang sampai uronyo sampai uronyo orang tabuk tanyonyo 2 abad setengah dikna kamalim urung dikna kasaleh urung kala dengan kitabnya walaupun tanya kan tahun-tahunnya baru tabuk kitabnya hai nasi kadang yang awal-awal gebut pokoknya perlu pegang hele kitabnya kan kitab jino yang kitabnya kitab kan trip tak sekarang li para ulama diknan trip ka dan lun harap daripada Allah Ta'ala yang mulia lagi yang amat mengaruniai bahawa dianugerahinya kiranya akan daku taufik bagi yang betul pada menguraikan dan menyempurnakan kitab ini. Lun harap daripada Allah Ta'ala semoga oleh Allah Ta'ala dilimpahkan ke lun taufik supaya lun selalu berada di atas jalan yang betul dalam menguraikan menyelesaikan kitabnya. Dan kuharap daripada orang yang alim yang melihat ia akan halal, cacat, cedera, kurang lengkap, kekurangan dan sebagainya lah. Sesuatu yang kurang. Jadi lu harap bagi orang-orang yang alim yang punya ilmu, yang mufhum apabila gerempa untuk dalam kitab lunyo kekurangan yang makna halal. Pada mutasar ini bahawa diperbaikinya akan dia dengan ibarat yang lebih nyata, maka hendaklah diperbaiki. Memang memang karangan-karangan para ulama menan ke pegah. Dan kita Arab kadang-kadang lagi nanti ke pegah. Apabila antuk merempuk awak gebut kitabnya kekurangan-kekurangan dalam karangan hendaklah diperbaiki. Ya, kadang-kadang salah buh titik, salah mufhum mentuk menyelagi lafai. Ya. Dan dengan nazar yang sahih hendak diperbaiki supaya jelas bagaimana yang sebenarnya dan dengan nazar yang sahih. Nazar yang sahih dengan semikir yang betul. Tak semikir sih, tak robah. Ada yang kagekarang oleh ulama. Kadang memangnya lagi yang keliru. Dan akan Allah jua kumohonkan bahawa memberi manfaat kiranya ia dengan kitab ini akan tiap-tiap yang menuntutnya doa tengku ke orang yang belajar kitabnya. Semoga oleh Allah Ta'ala bergebi manfaat kepada orang-orang yang belajar kitab yang lun karangnya. Ini adalah doa ke getanya memandum yang kata ber. Amin ya Rabbal Alamin. Yang menuntut dan bahawa menghadapkan ia kepadanya akan gemar tiap-tiap mereka yang gemar. Dan supaya wata gebut kitabnya adalah kegalak bagi orang-orang yang galak untuk mempelajari ilmu agama, dan bahawa menjadikan ia akan dia tulus bagi zatnya karena bahwasanya ia jua Tuhan yang hampir ia dengan ilmunya. Dan semoga saja kitab yang lun karangnya adalah bebetul-betul menjadi kitab yang tulus ikhlas lun karang. Nyambatnya makna tulus bagi zatnya semata-mata kitabnya yang lun karang karena Allah. Karena bahwasanya ia Allah, ia jua Tuhan yang hampir dengan ilmunya. Allah Ta'ala yang dekat, yang qarib, Allah Ta'ala yang alim, yang mengetahui, yang dekat ilmunya kepada hambanya, lagi memperkenankan akan doanya. Artinya lun harap bahwa Allah Ta'ala semoga kitabnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah lun karang. Dan yang mana Allah Ta'ala itu adalah dekat lagi yang alim, artinya dekat ilmunya dengan hamba. Yang mana maksudnya Allah Ta'ala adalah sangat dekat dengan hamba. Dekat apa? Dekat ilmunya. Pada kengken Allah Ta'ala to dengan hamba kena yang maksud to hinat lah to ilmu.
tahu ilmu Allah, tahu penglihatan Allah, tahu pendengaran Allah, kan tahu jisim. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Lagi yang kata pelajari dalam ilmu tauhid. Anjit nak bersyarikat. Ini kena penutuh tauhid ke berah kan? Kibang penuh ilmu penutuh tauhid yang gejuk ke tanyo menyo karang lagi kitab ke berah. Yaitu apabila tergambar dalam pikiran tanyo tentang Allah, maka ingatlah itu bukan Allah, tetapi itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena akai manusia hanik ditangkap di mana bagaimana Allah Taala. Karena tidak ada di mana dan tidak ada bagaimana. Yang penutuh. Sehingga waktu ke berah ini lun harap kitab yang lun karangnya ikhlas semata-mata karena Allah. Allah yang dekat ilmunya. Baik terbayang tanya, watagikan Allah yang dekat nanti adalah dekat jisim, dekat tubuh. Hana karena Tuhan hana tubuh. Ini lagi hidih hujung mufhum. Yang bermaksud dekat hino, dekat ilmu Allah. Allah sangat dekat dengan katanya dan juga sama dan basar Allah Taala. Lagi Allah Ta'ala memperkenankan akan doa mereka itu yang minta doa. Lelaki Allah, karena Allah Ta'ala adalah satu zat yang mengistijabah segala permintaan-permintaan hamba. Dan barang siapa berpegang ia atasnya, barang yang pekerjaannya tiadalah ia kerugian dan sia-sia. Apabila kita berpegang kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah mengecewakan dan mensia-siakan putra yang kita berharap kepada Allah Ta'ala. Nyo kabih muqaddimah. Kitabut Taharah, dah lanjut aju. Ini suatu kitab pada menyatakan taharah. Jadi pelajaran getanyo yang tabut hino di kampung Karangrejonyo, nyo adalah pelajaran fiqah, ilmu fiqah. Nyoba tempat lain kadang-kadang ilmu akhlak yang tabut. Nyo adalah ilmu fiqah tentang hukum-hukum berarti. Karena lu pelajaran-pelajaran getanyo kan tentang hukum yang dah pelajari, tentang sifat-sifat hati. Makanya gatil lagi kan dah pelajari sebuah kitab tentang hukum khusus kebahaskan. Karena ada tak pegah masalah tasawuf, masalah akhlak kadang-kadang tu hukum sid, ya kan? Karena je perlet sid, hai akhlak perlet sid. Jenuh dengan tak pegah penyakit hati kadang-kadang pertanyaan padik nalih duk jakut. Kemudian jadi je tidak jadi masalah karena dia putra yang mufhum. Ini tanya teman masalah nikah dan sebagainya silahkan. Hanya nak pupu je. Ini suatu kitab pada menyatakan taharah. Ketahui olehmu bahwasanya kitab, lafai kitab, wadaikun kitabun. Apa itu kitab? Kitab pada logat yaitu pada makna jam'on, berhimpun. Artinya menghimpunkan. Karena dalam kitab itu ada bab, dalam kitab itu ada fasal. Nyabatnya istilah-istilah di dalam gekarang kitab di para ulama. Gekun kitabun. Dalam kitab, gekun kitab taharah. Jadi kan pembahasan tentang taharah. Jadi dalam pembahasan tentang taharah itu ada pembahasan yang kecil, geken dengan fasal, geken dengan bab. Bab mandi yang mempamaji, bab berwudu ataupun fasal mandi, fasal berwudu, nya semuanya di bawah kitab taharah. Makanya makna taharah itu, makna kitab itu adalah menghimpun. Dan pada syara, yang secara logat makna kitab lagi nya. Secara syar'i ismul jumlati maksusatun minal ilmi, maksusatan minal ilmi mustamilatan ala abwabin wa fusulin ghaliban. Artinya kitab pada syarak suatu nama bagi jumlah yang tertentu daripada ilmu yang mengandung ia atas beberapa bab dan beberapa fasal pada ghalib. Makna daripada kitab secara syar'i, secara syarak sabohnan bagi suatu kumpulan pembahasan daripada suatu ilmu yang di dalamnya itu ada bab dan ada fasalnya lagi turah taknya. Jadi makna bak syarak lagi nya. Sedangkan makna logat secara bahasa. Putra makna daripada kitab secara bahasa kitabun. Maknanya adalah jam'on. Arti jam'on berhimpun. Dan taharah, lanjut aju. Taharah pada logat yaitu an-nidhafah wal khulus minal adnas. Artinya suci dan bersih daripada segala daki, sama ada daki itu hisi seperti segala najis atau maknawi seperti segala aib. Jadi taharah secara logat. Ini dia gekan logat bahasa. Menyo mufhum ji, makna taharah yang kata mufhum itu bersuci, ya kan? Taharah itu adalah suci, bersuci, kesucian. Taharah itu suci itu. Jadi secara logat, secara bahasa, an-nidhafah wal khulus, bersih, minal adnas, artinya makna daripada taharah adalah suci dan bersih daripada segala daki. Daki ini maksudnya kotoran,
sama ada daki iaitu kotoran hissi seperti segala najis ataupun maknawi seperti segala aib. Jadi yang gekun dengan taharah secara makna logat, secara bahasa kan secara syar'i mana? Ataji dak makna syar'i menurut suci bak syarak bagi ban ya benar. Nyo kan suci bak syarak, suci secara logat, secara bahasa. Jadi umum makna ji. Taharah bak logat iaitu suci ataupun bersih gleh daripada kotoran-kotoran, baik kotoran yang hissi maupun kotoran yang maknawi. Menyo kotoran hissi kotoran yang deh takalen. Kuto pakaian, kuto badan, kuto tempat, kuto peralatan, kutonya geken dengan pegleh daripada kotoran tersebut geken dengan taharah. Kata boh. Kotoran hino daripada segala najis yang mana kuto hino tapi ataupun perkara maknawi. Ada kala hissi ataupun maknawi. Kuto daripada perkara maknawi segala seperti segala aib, kekurangan-kekurangan, sifat-sifat kekurangan. Jadi bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Lagi aib-aib yang hidup hati, berarti hana taharah. Apabila kaglih daripada aibnya, yang berarti kagen taharah, kasuci. Ini karena makna bak logat. Adapun taharah pada syarak, maka ikhtilaf segala ulama pada mentakrifkan dia. Sedangkan makna taharah secara syar'i, menurut pandangan agama, bagaimana makna daripada taharah itu? Makna daripada taharah yang kage ta'rif li para ulama, yang kage gebuh definisi, gebuh pengertian li ulama nyuna beda-beda. Beda-beda pandangan ulama dalam memaknai, dalam gepu makna taharah. Maka tersebut dalam tufah. Tergepegah dalam kitab tufah hana tabut, tapi karena tabut sekitar sabilai, tabut sekitar tufah. Kitab tufah milik daripada Syekh Ibnu Hajar dan Nihayah milik daripada Syekh Ramli. Bahwasanya taharah pada syarak disebutkan atas dua perkara. Yang geken dengan taharah dalam pandangan agama itu ada dua makna. Yang pertama zawalul man'in nasyi'i anil hadathi wan najasi. Hanya makna yang pertama. Artinya hilang tegah yang jadi ia daripada hadas dan najis. Makna daripada taharah secara syar'i dua ni begah. Makna yang pertama pegadah. Adapun gadahnya yang kenyang suci. Gadah penghalang, yang penghalang itu jadi daripada hadas ataupun jadi daripada najis. Sabuh tubuh yang kamu hadah, sabuh tubuh yang kamu najis, yang tubuhnya kana manik geken, kana penghalang. Tubuh yang menghadah hanjit tabah dalam semayang, yang kana penghalang. Tubuh yang menajis hanjit tabah dalam semayang. Jadi karena najis itu sebagai penghalang. Karena hadas itu sebagai penghalang. Jadi gadah katanya, gadahnya geken dengan taharah. Untuk cara gadah, bagaimana? Jadi aturan cara bersuci itu bagaimana? Jadi yang geken dengan taharah, yang ke gadah tersebut, yang ke geken suci. Gadah penghalang, yang penghalang itu jadi daripada hadas ataupun najis, yang ke geken taharah. Jadi udah geken taharah, kerafah hadas kecil mentang berarti menghilangkan najis juga taharah. Yang makna yang pertama. Dan yang kedua, makna yang kedua, al-fi'lul mawdu'u li ifadati dzalika au ba'dhi atharihi. Artinya, makna taharah makna yang kedua dipegah li Syekh Ibnu Hajar dan li Syekh Ramli, perbuatan yang diwadha'kan ia bagi memberi faedah akan yang demikian itu. Berarti perbuatan. But getanyo pegadah hadah, but getanyo pegadah najis, nyokonyo geken dengan taharah. Menyebut nak begah but gadah. Gadah katanya nyokonyo geken taharah. Gadah hadah, gadah najis. Jadi kengkarat saban tapi beda bacut. Menyonyo adalah but pegadah hadah buno dan but pegadah najis, nyokonyo geken dengan taharah. Lagi berwudu yang taharah. Lagi rafa' hadas besar yang taharah. Lagi najis bak tubuh taplei sehingga gadah najisnya yang kegeken dengan taharah, yaitu perbuatan yang dengan perbuatan tersebut memberi faedah untuk menghilangkan penghalang yang nabak tubuh. Nyukunya geken dengan taharah dalam makna yang kedua. Perbuatan yang diwadha'kan ia bagi memberi faedah akan demikian itu. Sabuh but yang ngembut tersebut adalah memberi faedah untuk pegadah ada adapun pegadah najis yang kena taharah, atau memberi faedah akan setengah daripada segala asarnya, ataupun
sabuh but ataupun perbuatan-perbuatan kan untuk menghilangkan hadas, kan untuk menghilangkan najis, tapi menghilangkan sebahagian daripada bekasan hadas. Menyobuno karena kamu hadah katanya kan kata tung semayang, nyantung semayang gadah hadah bunuh. Hanya dengan sebab tatung semayangnya gadah hadas. Ka jino kan ipegada hadah, ipegada setengah daripada bekasan hadah. Sebahagian bekasan hadah sehingga dekeun dengan taharah darurah, ipegada mandum. Dah contoh seperti tayammum. Tayammum yang juga gekeun dengan taharah, gekeun dengan bersuci, tapi bersuci dengan cara tayammum nyokan ipegada hadah haji. Yang kejut tanya watai tayammum kana nya kiban cara tanit. Kan tanit sahaja lon tayammum untuk rafa' hadas kecil, hansah tayammum delagian. Karena tayammum itu adalah taharah darurah, sahaja lun tayammum untuk memperbolehkan salat fardu. Yang bacara ni tayammum. Kan tayammum tanya sahaja lun tayammum untuk rafa' hadah. Hanta rafa' hang ada hadah ada. Yang kejut urung bertayammum, hadah sebenarnya mantangna. Cuman ke diperbolehkan salat sagai. Sehingga sabuh tayammum sabuh fardu, sabuh tayammum sabuh fardu. Sehingga perlelom untuk tanda sembahyang fardu yang lain, payah hajat tayammum lom. Juga yang gekeun dengan taharah menghilangkan putakeun hadas ataupun najis ataupun menghilangkan sebahagian bekasan hadas ataupun bekasan najis. Contoh seperti bak tayammum. Maka bahwasanya ia memberi faedah akan harus sembahyang yang ia setengah daripada bekasannya. Ya, yang mana dengan sebab tayammum kan memperbolehkan untuk sembahyang yang merupakan yang kan kata pegadah sebahagian daripada bekasan hadas, sehingga boleh untuk melakukan salat. Teman taharah inang taharah darurah, hanya lagi lambab tayammum menjunta. Maka atas yang kedua inilah mentakrifkan Imam Nawawi akan taharah pada syarak dengan katanya. Jadi karena lagi ke makna taharah lagi makna yang kedua, sehingga Imam Nawawi nempu makna taharah pada syarak kiban makna taharah pada syarak, iaitu annaha raf'u hadasin au izalatu najisin au ma fi ma ma'nahuma au ala suratihima. Artinya bahwasanya taharah itu yaitu mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis atau barang pada makna keduanya atau barang atas rupa keduanya. Jadi yang gekeun dengan taharah nekeun dipegah oleh Imam Nawawi. Karena lagi yang dipahami likat bunuh atau kengkah lagi begah makna taharah adalah terlapih ini, yaitu menghilangkan perbuatan-perbuatan yang memberi faedah untuk menghilangkan hadas dan najis ataupun menghilangkan sebahagian daripada bekasan-bekasan hadas dan najis. Hanai begadah mandum. Karena demikianlah Imam Nawawi getakrih itu gebuh definisi daripada taharah, yaitu bahwasanya taharah itu mengangkatkan hadas. Yang dikatakan dengan taharah adalah mengangkatkan hadas, kata boh, atau menghilangkan najis, kedua, atau mengangkatkan barang pada makna keduanya, hadas dan najis, atau barang atas rupa keduanya, hadas dan najis. Ya, mengangkatkan hadas telefon ataupun mengangkatkan najis. Ya, mengangkatkan merafa, menghilangkan, menyebab bak najis gekeun menghilangkan, menyebab hadas gekeun mengangkatkan. Jadi put macam yang dah bergadah. Yang pertama pegadah hadah, yang kedua pegadah najis, yang kelih pegadah makna daripada hadah dan najis, yang keput pegadah rupa hadah dan rupa najis. Nyan put macam yang gekeun dengan taharah. Cuman kiban contoh, contoh daripada rafa hadah pakiban. Contoh daripada pegadah najis pakiban. Contoh daripada pegadah barang bak makna keduanya, hadas dan najis. Ataupun seperti contoh barang atas rupa keduanya. Nyo bandum-bandum na urayan untuk kena huyup. Kata Ali Shibran Malasi, bermula barang pada makna mengangkat hadas, yang mafhum maju. Barang pada makna mengangkat hadas. Hadas itu tidak terangkat, tetapi makna mengangkat hadas seperti tayammum. Yang tayammumnya adalah makna mengangkat hadas. Kalau kangka merafa' hadas, makanya hansah tayammum untuk rafa' hadas. Dan barang pada makna menghilangkan najis seperti menyamak kulit bangkai. Yang kangkan pegadah najis, tapi bak makna pegadah najis. Kulit bangkai ini suci dengan cara tak sama.
seluruh kulit bangkit. Barang kapu kulit je yang baik kulit bui dengan kulit asal. Lain mana-mana je dapat suci. Cara je dengan disama. Sama kan sama lagi jilatan anjing dan babi. Karena sama kena dua kan, yang terbayang tayang sama, tahu tak ikut sama 3i dengan i yang keruh, 6g dengan i yang jernih. Kamu nak mentang je, menurut. Apabila jilatan anjing dan babi nyo lagi nyan cara sama. Apabila yang tak sama nyan kulit, kan lagi nyan. Tapi tak tetah haju kulit ulu, tak tetah haju pamaji kulit-kulit lemau yang kamati, tak sama. Gimana cara sama? Pegadah lendir-lendir, pegadah darah, pegadah nanah-nanah haso-haso yang nampak kulit, kerut mandum bule-bule mandum babe, cucu siga ade kabere. Ya, ini kan cara sama. Jadi nyan adalah makna menghilangkan najis sehingga hana menajis lain tu. Makanya ada kulit ulu sendiri je pakai ke pakaian. Karena memang kalau disama. Hana masalah hajian. Pegak ke sipatu, pegak ke dalam keing dari kulit ulu. Hana apa kulit buaya, kulit ulu, kulit binatang yang hanjit apa je, hana masalah hajian. Ya hanjit kulit bu yang kulit asal sagai. Karena holai je awaknya tetap najis yang raya. Tapi punya kulit je hana apa suci. Karena seluruh kulit bangke semuanya suci dengan cara disama. Karena hana beda. Jika kulit ulu dengan kulit lemau yang kamatinya santet bangke dua aja. Yang hana beda hajian. Kecuali lemau yang ada udip. Ya, nya baru beda. Tapi menyo kamate hanya hana beda le karena sama-sama kaji ke bangke. Menyo lagi ulu, lagi rimung, nya si anak istilah sembelih ataupun tidak. Jadi memang wanta tetah memang kaji ke bangke je kulit je. Jadi yang perlu pegang makna menghilangkan najis itu seperti sama kulit bangke, nya makna pegadah najis. Akan pegadah najis semakna, bak makna yang kan. Bak makna pegadah najis. Karena guna kulitnya ke bangke kan. Jina di saat kata pegadah kata sama kulitnya berubah suci jina. Berubah kajit ke lagi suci pakaian. Kau ada gekan suci kulitnya suci jit apa jauh sampai salah. Jina kulit lemau kamati tak tetah kulit ji tak sama, wata tak sama yang kan suci gekan. Pukul jit tak cak kulitnya tak pegak ke makanan hanjut. Karena suci na dua bak kulit je. Yang pertama suci pada hukum makanan, yang kedua suci pada hukum pakaian. Suci pada hukum makanan lagi kulit lemau yang disembelih. Nya makanan dia pajuh kulitnya. Tapi menyo lemau yang kamate, kulit yang tacoknya kan suci bak makna makanan, tetapi suci bak makna suci pakaian. Kiban suci pakaian, pada nak istilah pajuh je bak pakaian pakai. Makanya pegat ke peci, pegat ke selimut, tak pegat ke sajadah boleh. Anak pupu walaupun kulit ulu suci hukum je. Nyamban nyo gekeun makna pegadah najis. Ya, walaupun nyo tanya masalah-masalahnya memang kalau tak pelajari, kalau tak pahami kamu faham. Dan seperti lam jadi cuka daripada tua dengan sendirinya. Nyo juga suci suci taharah, taharah pada makna pegadah najis. Seperti berubah cuka, berubah ke cuka daripada tua. Minuman keras, minuman yang memabukkan. Jadi kalau berubah minuman yang memabukkan itu jadi cuka. Berubah dengan sendirinya itu jadi cuka, nyobak makna pegadah najis sehingga kembali kepada suci je. Atau minuman yang memabukkan hukumnya najis. Tapi minuman yang memabukkan yang najis tersebut apabila telah berubah jadi cuka, nyo adalah kasuci kembali. Tapi berubah keroi. Nyan suci punya, nyan bak makna pegadah najis yan. Haipana tak pegadah najis bak jikan semakna bak makna pegadah najis ke berah. Nyo ke contoh. Dan barang atas rupa mengangkatkan hadas. Tercontoh rupa mengangkatkan hadas karena le gunakan pembahagian taharah, rupa tak angkat hadas. Hadas itu tidak diangkat, tidak dihilangkan, memang hana lihadah, hana hadas. Tapi rupa guys, seperti segala mandi yang sunat dan membaharui wudu. Lagi seluruh mana-mana sunat dan lagi tanyo tata jedid wudu. Tanyo kalau tatung semayang 3 untuk tak nak semayang. Lu tatung semayang kadang kata pakai untuk semayang nyan mantang wudu tu selama golong tok yang batal wudu. Olehnya tanyo disunatkan untuk tajdid wudu, untuk wudu dalam 3 tu karena wudu tanyo kata pakai. Katanya waktu tata tajdid wudu nyan adalah bukan rafa' hadas tapi mengangkat makna hadas. Munya-munya makna najis, ipak sama. Nyo mengangkat makna hadas. Walaupun dalam niat ada juga yang menyatakan boleh niat rafa' hadas. Waktu tanit pakai ban tanit tanyo. Waktu tajdid wudu, je si tanit rafa' hadas.
Tapi yang makna hinan, makna hadas yang kita angkat. Karena hadas di kolam dah. Karena haji saboh putakeun wudu katanya apabila kata pakai untuk saboh semayang nyuka sunat untuk ulang le wudu. Tapi selama kalau tak pakai untuk semayang hana sunat. Contoh katanya waktu tamu wudu, oleh tamu wudu tak pakai untuk baca Quran, nyo hana sunat untuk tamu wudu kembali. Lebih-lebih lam kalau tak pakai muka sapu-sapu pi. Nya makruh kan. Itu yang kalau tatu sembahyang di rumah, untuk gede tempat, masjid, saya tu sembahyang kata. Kalau tak pakai uzuk punanya makruh. Ke masalah tanya sang dak masjid berbulut badan dia bacut, jut ana apa ya ramka ya raki ana masalah. Tapi menyata ulang lah uzuk ini hukumnya makruh. Karena tidak disunatkan tajdid uzuk apabila uzuk yang pertama mantengna. Karena belum berkurang hadas. Tapi apabila uzuk pertamanya kata pakai untuk tasemayang, tak pebuk sama semayang, nya sunat untuk tajdid iji karena kakurung ke kira. Tapi semayang kan untuk baca Quran. Sehingga watai tanyo ta rafa ampudakeun ta tajdid wudu nyo adalah yang tak angkat bukan hadas tetapi rupa hadas. Walau dalam niat jitani saja lo rafa hadas, saja lo berwudu, saja lo rafa hadas itu boleh. Makanya kebuka contoh rupa mengangkatkan hadas seperti segala mandi yang sunat dan seperti membaharui wudu. Mano sunat panena rafa hadas haji. Ini kan lagi semakna makna hadas tikana menansit sebaru wudu. Baca tu. Dan basuh yang kedua dan yang ketiga pada wudu dan mandi. Lagi tarah yang kedua, tarah yang kelih baik bak wudu ataupun bak mandi nyen punya nyurafakan ke rafa hadasnya. Rafa makna hadas. Contoh, itanyo wate tarah muka kang katanit sahaja lu rafa hadas karena Allah, sahaja lu berwudu karena Allah, karata tiga yang kata rafa hadas pak muka. Untuk tabai lam tiga tu kedua dan kelih. Yang keduanya bukan lagi merafa hadas, merafa makna hadas. Nyemban. Karena apa kan? Hadas kali terafa bedongan pun. Yang contoh-contoh rafa makna hadas ubahnya tambang dalam taharah. Yang kejut luah makna taharah kalau naput boh tempat, naput boh makna. Kan makna pada kan taharah berwudu dan pegadah najis kan yang mantang. Rafa hadas menghilangkan najis, merafa makna hadas, merafa bentuk keduanya daripada hadas pun dan najis. Dan barang atas rupa menghilangkan najis ya. Nyo kagak pegah rupa pegadah najis. Tapi kan pegadah najis rupa sagai. Yaitu seperti basuh yang kedua dan yang ketiga pada menghilangkan najis. Tarah pertama, tarah kedua bak ta pegadah najis yang gekeun rupa menghilangkan najis. Ataji bak jaro tanyo nak kenang darah, mana misi ki contoh ji. Wate ka kenang darah bak jaro tanyo keng darah kagleh darahnya, tiga rah kagleh mandum. Nyen sunat ta plelom i kedua, sunat ta plelom i kulhe. Play i kedua dan kulhe kan menghilangkan najis, tetapi menghilangkan rupa najis. Najis di kana? Kalengan pon. Nyen taharah ti gekeun menghilangkan rupa gekeun. Nyamban. Menghilangkan rupa najis yakni kemudian daripada suci tempat. Artinya oleh ka suci tempat dengan basuh yang pertama pada najis yang lain daripada mughalladzah. Ka suci tempat pukul jaro tanyo pakaian tanyo tempat tanyo yang tak suci kan ka suci dengan tiga play ka nyan play kedua dan play kelih hukum ji sunat nyan play nyan pugekeun nyan kan pegadah najis tapi pegadah ataupun rafa ataupun menghilangkan makna najis. Dan tersebut dalam nihayah Syekh Ramli bahwasanya taharah itu terbagi dua. Taharah terbagi dua, pertama taharah ainiyah, yang kedua taharah hukmiyah. Na pusuci ainiyah in najis. Na taharah hukmiyah. Maka taharah ainiyah itu barang yang tiada melampaui ia akan tempat perdiriannya yang mewajibkan dia, yaitu seperti membasuh najis, Ya, jadi yang gekeun dengan taharah ainiyah iaitu musuci daripada tempat yang hidup najis hinan. Yang gekeun taharah ainiyah yang wajib bagi tanya untuk tabasuh seperti rah najis. Sedangkan taharah hukmiyah iaitu barang yang melampaui akan dia seperti wudu. Sedangkan menyo taharah hukmiyah berarti taharah hukmiyah ini kan kena pegah najis hukmiyah sebab taharah hukmiyah lagi wudu. Nyamban. Jadi taharah na dua nya isyah dan nyo medang nyahinan tanda haji. Jadi taharah na dua, taharah aini, ta pegadah in lagi pegadah najis.
taharah hukmi, makna taharah hukmi pegada hukum. Lagi contoh ji wudu. Watai tanya tamu wudu. Nyan kan melampaui daripada tempat yang itu hadah tanya. Itanya kata qadha hajat. Watai tak qadha hajat ke berhadas tanya. Watai ka berhadas, watai tak suci patah. Pukul baik tempat itu hadah. Kan ba anggota-anggota dro nyo gekeun taharah hukmiyah. Ya, kan najis hukmi baik salah-salah. Nyo najis hukmi, najis hang katho, bab bajet tanyo naik katho. Nya najis ke najis hukmi, bukan tarah ke najis. Nyamban. Ni insya-Allah ke depan lah panjang lom uraian tu nya isadan yang tanda. Gimana perletanya? God. Innaha rafu hadasi. Ya. Yang kedua izalatu najasun. Yang pada perbedaan antara angkat rafa hadas dengan menghilangkan najis. Oh ya betul. Jadi punya bak hadas, berhanyan bunuh. Nah tinggal untuk pegah. Bak hadas gekeun angkat, ya kan? Sedangkan bak najis gekeun hilang. Karena sesuatu yang nampak nyoji untuk tapahana lip gekeun dengan menghilangkan pinah. Sesuatu yang tidak nampak seperti hadas. Itanyo hana wudu tu nyan tanyo berhadas tubuh tanyo berjunub nyan berhadas munyo sesuatu munyo tubuh tanyo berhadas kan pegadah gekeun karena munyo gekeun pegadah sesuatu yang in lagi darah bak jaro tak pegadah nyan kan gekeun angkat jadi munyo hadah karena ji perkara maknawi atau hanade nyo ji pegadah hadah gekeun dengan kata-kata mengangkatkan hadas sedangkan najis untuk tak pegadah najis kan gekeun angkat menghilangkan najis. Jadi beda haji munyo hadas sesuatu yang tidak nampak, munyo najis sesuatu yang nampak. Sehingga kepada sesuatu yang nampak untuk kita bertaharah bersuci dikatakan menghilangkan, sesuatu yang tidak nampak kepada bersucinya dikatakan dengan merafa mengangkat. Lafai bahasa haji. Sebenarnya sama-sama menghilangkan hadas dan najis. Membahas haji gekeun rafa dan gekeun dengan menghilangkan izalah gekeun di bahasa Arab ji. Kenadanya bahasa tegai karena beda. Kiban? Ya. Ya. Nyen semedi meno sumrah ngamusinnya menyodot orang suci tim suci menyodot cara bersuci munyo hada doa mandu menaji yang karena cuma sagai word sagai dalam pluk yang kan tadi gedi barang bajai-bajai tanyo menaji cuma dapat so kenan dapat so kenan deterjen dapat so kenan kehinan putar nanti cepat junan tak ada junya item suci tapi apabila kala dapat suci tempatnya pakaian tanyo juga bebek naji yo tatik kenan tadi gedi naji hukmi hana masalah lah takun naji hukmi kan lagi yang pemaji yang katu dapat so kenan tapi bek tik sabun nilai ya kan kiban sik bek berubah air perle pegah sebab mono ji tadi gedi bak bajai ketanyo nyo contoh le bekas cara mensuci le bak bajai ketanyo najis pun najis hukmi katu hana rasa hana warna hana be nya najis hukmi gekeun artinya bak hukum dan najis secara pandangan mata hana najis ka tapaso ju ilam sabo ember tacok ju bajai ketanyo tatik ju la embernya nyan cok ju bajainya ya ade jut karena apa kan najis hukmi cara suci dia zakarata seluruh juzu hana masalah li walaupun hana mengalir air hol lain kan mesti pihak tak play hana pihak play je karena najis hukmi ka jino tata culok la musen kan najis hukmi manteng hana terdepu-depu kan in najis hina muiwak-wak tengah in najis tatik sabun kenan in najis hinan sedangkan hana muplai dari ateh kitreun gi bersuci mandum hinan tedeng cepat untuk tacok mendadak tu yang pakai ban hukum ji manteng menajis tapi kiban sit ngak baik menajis pakaiannya bersuci le ataupun hana suci tapi najis hukmi dia benar dah pegah najis yang katu hana be hana rasa hana warna tacok tu tatik la mesin baik pasal sabun nilai karena menyo kata pasal sabun berarti kamu pakai air yang berubah itu tidak dapat menghilangkan najis tapi kiban si bawa watainya bah menan julis sampai rata ilai word juga karata watai karatanya ka suci pakaiannya yang ke tatik duduk baik tatik pun karena menyo tatik pun mau pakai air yang berubah dengan benda suci hukumnya suci tapi tidak dapat menyucikan ya nyamban cuma nuranya urang punya hana ilmu cara bersuci dengan mesin suci mandu menaji musin menaji mandum
Mam menyuna ilmu suci, yang kerja hanjit dah berkata anak suci sama sekali dan hanjit dah berapi suci. Ya, menurut ini menyuhana ilmu jangankan danyo dapat tahu dalam mesin suci, dalam mesin cuci membiasa mana mentang hanam pop jaram suci. Yang kita sembahyang tayang sasabe menanggung najis hansah. Yang kerja urang yang suci pakaian getanya di rumah yang bumfom jaram suci. Nyuhana pom wajib getanya tak pernah kok nyan. Nyuhana kagak tayo jabut supaya kata tembak makanan dapat juh makanan yang menaji, pakaian yang dapat pakai pakaian yang menaji. Memang gleh wangi-wangi ke deh, tapi yang kehana suci. Keput rumahnya rugo dah sembahyang. Nyampan je yang perlu pegang. Tapi nak cara untuk tapu suci dan nak cara dan juga apabila hana mufom item suci. Teman orangnya tak yang ke kakak berlakunya ju lagi sang murah-murah menan ka? Kakak lagi karena paek tapi sah le. Jino tak suci pakaian di luar, mangat darah ju luar. Daripada tak suci baru tatik kena dalam mesin. Jino menyunai anak mit nyambai na le nya mendu-menduman. Bersuci baru tatik gede. Teman kan pakaian getanya biasa meno saga yang cuma kuto karena mereuh. Karena tak pakai mupadik ge kamu reuh hana nyaman le tak pakai. Nya hana menajihan. Ini pakaian tak sibulu je dah pakai anak pupu. Atau gelama gelam naji tapi je dah pakai. Cuma saga hai dah pakai le hana nyaman bak tubuh tu. Nyan je tatik ju lam mesin ni tak baso ju wak ju kroin hana pupu. Teman dari phone kan kata sabun boleh. Hana masalah karena memang pakaian tanya suci. Sabunnya teman, bek sabun merela-rela babak tanah penuh tetik kenan. Berarti najis karena merela sabun. Tapi kiban sik beratai dalam roh, pokoknya terjaga asid tentang kesucian ji. Nyamanan. Hanam fom kakak tak sewa orang mufom je sit. Je. Ataupun bek tak sewa tapi tak juri nang yang mufom je sit, bek tak sewa. Ia berarti berkata cuka jadi daripada tua. Jadi cuka daripada tua. Yang kibar. Ya betul. Ini seluruh minuman keras itu kan memabukkan. Berarti memabukkan mandum naji hukum ji. Naji mandum. Selama mantang mabuknya naji. Watai takubah tak simpan tiba-tiba berubah jadi cuka. Berubah jadi cuka gadah mabuk. Cukanya adalah minuman keras, tua, gebuno tua anu gebega, yang tuanya kagadah rasa mabuk ji. Kagadah mabuk. Sehingga gekentek dengan cuka. Nyan watai kagadah mabuk ji suci ji. Bak makna suci, yang ke suci hukum ji. Berarti cuka ada yang nak buat bakso ya. Nyan pihak pembuatan ji pakiban nyo dari yang mabuk telepon tapi ipegak khusus. Ini atal ada mono. Nah yang ipegat khusus ke cuka juga kadang. Sehingga hana didahului oleh mabuk-mabuk. Nyo sesuatu yang memabukkan yang berubah jadi cuka, hilang mabuknya makna ji, nyo ada suci. Tapi gedi cuka orangnya ya ibu bakmi mesti kan? Genda yang tak yo kan? Nyan kiban cukanya, nyan pihak proses pembuatan cukanya bagi ban. Pukul je hana didahului oleh mabuk sehingga berubah je langsung jadi cuka, berarti kakeh kan cuka modalnya. Nyo sesuatu yang dari mabuk, minuman keras ataupun tua ke kan. Je hana tong ki baca ragu pegai, tanya pi hana tak tahu. Berarti dekat tua yang kata pro dia. Kata pro berarti hana mabuk le. Hana mabuk le. Berarti hana mabuk nya kiban hukum. Suci. Teman nak tak suci, pandai nak tak suci. Nyo kan makna suci sehingga hukum ji suci. Tapi baik tatik sesuatu dalam ji, mana tercampakkan sesuatu dalam ji sehingga berubah, maka ji tetap naji. Lagi contoh, tua tanya le tua ana sabah ember kena ju taruah i, sabah gula umpama ji sabah gula. Taruah i dalam wate taruah i nyan buno ji mantang memabukkan wate taruah i nyo tua nyan ipu najis i buno bernajis i karena tuanya buno najis. Tiba-tiba trep-trep berubahlah dia itu jadi cuka. Waktu berubah jadi cuka tetap hukum je najis, bahkan karena kait tambang i yang bernajis pada dalam ji. Jadi ipu najis le i. Ya, makanya hanjit tatik sesuatu dalam ji. Jinokan i yang tatik kena taruah bereh baditne mana itu. Dalam tuanya hukum ji kan najis ji karena memabukkan taruah bereh musabah regam. Waktu taruah bereh musabah regam, nyo hukum berehnya menajis karena ipu najis le tua buno. Takubah trep-trep hinat mau berubah tu je ke cuka yang ke hukum cukanya menajisit bahkan karena kai penajis le bereh buno berehnya pada suci teman. Makanya menyolang kitab-kitab ke
tua itu apabila berubah jadi cuka dengan sendirinya baru suci. Nyo berubah dengan dicampakkan sesuatu dalam ji, nyo han suci karena penajis le barang yang taruh penuh dalam ji. Jadi tuanya dari pu apa ni? Pu dari hijau, adapun hijaunya ya hari. Hijau hana harum. Jadi di saat ka mabuk sakai jejak harum. Jadi barang kaban di pegat, apakah pegat daripada perahan anggur, kurma ataupun dari hijau. Jadi barang kapu je apabila berubah jadi memabukkan hukum ji kengkana ji. Nyuntuk berubahlah dia itu jadi cuka. Makna cuka ke berubah jid ke hanali mabuk. Yang benar. Yang peh tanya yang mbak urung pegat cuka, bagi bang ke pegat cuka. Ya kan? Nya surah lang kitab sagai tak erti kahana. Hanya ka mudah-mudahan yang kampung ka kajinya wallahu alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad.